Halo Sobat Imun, kita ketemu lagi pada episode tentang vaksinasi pada kelompok khusus. Kali ini kita akan bahas vaksinasi untuk wanita usia subur. Ayo kita ikuti pembahasan sampai detail ya. Seringkali ditanyakan, mengapa vaksinasi pada wanita usia subur itu perlu menjadi perhatian khusus? Ya, tentu saja jawabannya agak panjang dan lebar. Vaksinasi pada wanita usia subur sangat penting karena tubuh mereka membutuhkan imunitas yang optimal untuk melindungi diri dan calon bayi yang akan dilahirkannya dari berbagai penyakit. Ya, pada fase ini sebenarnya ada 3 periode yang penting, yaitu pertama sebelum kehamilan, yang kedua adalah pada saat wanita usia subur itu hamil, dan yang ketiga setelah melahirkan. Dan vaksinasi yang tepat dapat membantu mencegah infeksi yang serius atau yang berisiko tinggi baik pada ibu maupun janin dalam kandungan atau bayi yang akan dilahirkannya. Dan vaksinasi yang tepat juga akan membantu mencegah risiko komplikasi kehamilan seperti misalnya infeksi rubella yang dapat menyebabkan cacat bawaan pada janinnya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah vaksinasi penting dilakukan sebelum seseorang merencanakan kehamilan? Jawabnya iya. Kenapa? Vaksinasi sebelum merencanakan kehamilan itu sangat dianjurkan karena beberapa vaksin tertentu seperti misalnya vaksin untuk measles, mumps, rubella, MMR itu perlu diberikan sebelum kehamilan karena infeksi rubella selama kehamilan awal justru dapat menyebabkan kecacatan serius pada janin. Karena itu vaksin MMR tidak bisa diberikan pada saat ibunya sedang hamil ya. Selain itu masih ada juga vaksin yang lain, misalnya vaksin HPV dan hepatitis. Itu juga disarankan untuk melindungi dari penyakit yang dapat berdampak pada kesehatan ibu maupun bayinya. Jadi sebelum hamil sebaiknya direncanakan vaksin apa yang akan diperoleh. Nah, vaksin apa yang direkomendasikan untuk wanita usia subur yang merencanakan kehamilan? Jadi artinya sebelum dia hamil ya. Ada beberapa vaksin yang disarankan, termasuk diantaranya adalah vaksin MMR untuk mencegah infeksi rubella yang bisa menyebabkan cacat bawaan seperti yang kita sudah bahas tadi. Berikutnya adalah influenza ya, karena seorang ibu yang terinfeksi influenza bisa saja menyebabkan dampak yang negatif untuk kehamilannya, bisa lahir prematur atau bahkan mengalami aborsi. Berikutnya adalah TD atau TDAP, singkatan dari tetanus, kemudian difteri dan acellular pertussis. Berikutnya yang lain adalah vaksin varicella untuk mencegah cacar air yang berpotensi membahayakan janin. Vaksin HPV juga disarankan untuk melindungi ibu dari kanker serviks, meski vaksin ini diberikan sebelum usia 26 tahun atau sebelum merencanakan kehamilan. Lalu vaksin hepatitis B. Vaksin ini untuk mencegah infeksi hepatitis yang dapat juga mempengaruhi kehamilan. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan jenis vaksin apa saja yang diperlukan sebelum seorang ibu menjadi hamil. Ada yang menanyakan apakah ada jarak tertentu yang perlu diperhatikan antara vaksinasi dan memulai kehamilan. Ini jawabnya juga iya. Jarak waktu setelah vaksinasi sampai kehamilan itu tergantung jenis vaksinnya. Misalnya setelah vaksin MMR dan varicella biasanya dianjurkan untuk menunggu setidaknya 1 bulan sebelum kemudian mencoba untuk menjadi hamil. Sementara vaksin yang lain seperti vaksin hepatitis B itu tidak memerlukan jeda waktu yang panjang dan dapat diberikan mendekati waktu perencanaan kehamilan. Sebaiknya konsultasi
dengan dokter untuk memastikan jeda waktu yang aman antara saat pemberian vaksin dan awal dari kehamilan supaya tidak mendapatkan kekeliruan. Apakah ibu hamil memberikan respon imun yang berbeda terhadap vaksinasi? Ini agak gampang-gampang susah menjawab pertanyaan ini. Selama kehamilan, tubuh seorang ibu mengalami perubahan imunologis. Tujuannya justru untuk bisa menerima janin yang separuhnya merupakan zat asing karena didapat dari komponen ayah. Dan ini supaya seorang ibu bisa menerima janinnya, terjadi perubahan sistem imun. Dan ini juga membuat beberapa vaksin bisa menjadi kurang efektif atau sebaliknya menjadi lebih efektif. Ya. Beberapa vaksin inaktif seperti misalnya flu dan TDAP, tetanus, difteri, cellular pertussis itu direkomendasikan karena aman dan terbukti efektif untuk ibu maupun janinnya. Dan yang tidak dianjurkan mungkin adalah vaksin HPV. Ya. Dan vaksin-vaksin hidup yang lain seperti misalnya MMR, varicella, dan sebagainya tidak dianjurkan selama kehamilan karena memiliki risiko terhadap janin. Misalnya gangguan pertumbuhan yang terjadi dalam kandungan, ya, gangguan pertumbuhan saraf bisa menimbulkan ketulian herediter, gangguan pertumbuhan otak, mikrosefali, kelainan jantung bawaan, gangguan kognitif setelah bayinya lahir, ada juga kelainan mata dan tulang, bahkan bisa juga menyebabkan aborsi spontan atau kelahiran yang prematur. Kalau begitu, jenis vaksin apa yang sangat dianjurkan pada wanita saat hamil? Ya, vaksin yang dianjurkan atau bahkan sangat dianjurkan untuk ibu hamil adalah vaksin influenza untuk mencegah komplikasi influenza yang biasanya berisiko tinggi baik bagi ibu maupun janinnya. Yang berikutnya adalah vaksin TDAP. Nah, vaksin ini perlu diberikan pada trimester ketiga untuk melindungi bayi dari pertusis, ya. Anda tahu pertusis, batuk rejan atau batuk 100 hari yang muncul setelah kelahiran, ya. Dianjurkan vaksin TDAP ini pada trimester ketiga atau antara minggu ke-27 hingga minggu ke-36 agar antibodi yang dibentuk itu bisa ditransfer ke bayi yang akan dilahirkan. Vaksin-vaksin ini dinilai aman dan sangat bermanfaat untuk melindungi kesehatan ibu maupun bayinya. Dokter, jika ada ibu yang vaksinasinya tertunda karena kehamilannya, apakah ada waktu yang tepat bagi seorang ibu untuk mengejar ketinggalan vaksinnya? Ya, tentu saja ada. Setelah melahirkan, seorang ibu dapat melanjutkan atau melengkapi vaksinasi yang tertunda. Nah, ini bisa dilakukan segera setelah persalinan dan bahkan dianjurkan sebelum pulang dari rumah sakit atau klinik bersalin, ya. Karena itu adalah kesempatan yang paling bagus bagi sang ibu karena dia masih berada dalam pengawasan tenaga medis, ya. Vaksin apa saja ini? Ya, yang terutama adalah vaksin MMR atau vaksin varicella jika sebelumnya belum pernah diberikan. Kemudian setelah itu ibunya akan menyusui. Nah, untuk ibu yang menyusui banyak sekali vaksin yang aman dan tetap dapat diberikan selama ibu menyusui, dan vaksin-vaksin ini tetap bisa memberikan perlindungan imunitas yang tidak membahayakan untuk bayinya. Jadi tetap boleh diberikan selama ibu menyusui. Demikian Sobat Imun, kita telah membahas cukup detail tentang vaksin-vaksin apa saja yang bisa diberikan pada wanita usia subur. Ya, sekali lagi kita mengenal 3 periode: sebelum kehamilan, pada saat hamil, dan setelah melahirkan. Mudah-mudahan semua informasi tadi bermanfaat untuk sejawat Sobat Imun sekalian, khususnya yang merencanakan kehamilan, ya.
supaya ibu yang sehat melahirkan bayi yang sehat dan cerdas, karena Indonesia sangat tergantung pada ibu-ibu yang cerdas seperti sobat imun sekalian. Salam imun sehat.